pada sebut-sebut nama saya? Ah, kebetulan nah. Nih dia metanya. Si Dani ya abis digebugin sama orang ditagih pinjol begara. HP-nya pun abis lu bawa tuh. Lu kagak macem-macem pan pakai HP-nya si Dani. Bu, jangan. Kamu kan malingnya? Bukan. Bu, sini bu, tasnya bu. Di mana handphonenya? Kan nggak ada bu. Kan saya udah bilang sama ibu, saya bukan maling. Coba lihat. Bu. Gak ada bu. Ibu udah saya anggap keluarga saya sendiri. Mana mungkin saya maling di sini? Percaya sama saya bu. Kamu maling ya, kamu saya pecat dan pergi dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu ada di sini lagi. Bu, lagian saya hilaf bu. Ini juga tadi ibu sih naruhnya sembarangan. Saya nggak sudi ya pelihara maling di sini. Kamu pergi dari sini atau saya lapor kamu ke kantor polisi. Jangan. Cepetan pergi. Kenapa sih selalu aja ketahuan dan dipecat? Kalau kayak gini gimana gue bisa beli baju baru? Aduh udah mau puasa, nggak pakai baju lebaran deh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada makanan dan sedikit santunan dari Yaya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Lagian sesama manusia kita harus saling membantu. Memang itu sudah tugas sesama kan Bang? Pak, Bapak kelihatannya kurang fit. Jangan terlalu capek-capek Pak. Perbanyakin istirahat ya. Gak apa-apa nak. Malah bapak kalau nggak ada kegiatan itu malah nggak enak. Kan lumayan di sini nyara lele. Jadi ada kegiatan sama lumayan buat lauk pauk. Meta belum pulang Pak. Oh belum. Mungkin dia lembur di konter. Meta, lu ngapain nih bocah keluyuran baik sendirian lo? Lu udah pulang kerja? Kunaon maneh teh? Ti. Meta. Kenapa atuh kamu teh berhenti? Pan zaman sekarang teh nyari kerjaan teh susah gitunya. Soalnya saya tuh mau cari yang gajinya lebih gede. Astagfirullahaladzim. Bos yang sekarang pelit. Gajinya kecil, kerjanya banyak. Lu kagak baik begitu. Kerja nih biar kete gajinya kecil. Lu jalanin dulu aja. Jangan ujuk-ujuk lu pengen ngarep gaji yang gede begono. Rezeki biar kate kecil kudu disyukurin. Bener pisan eta teh, kamu teh jadi manusia teh harus banyak bersyukur gitunya. Heh. Ini lagi orang lagi ngobrol HP mulu ya ele. Lu check out keranjang kuning ya? Atau jangan-jangan lu pakai peleter, gono? Peleter? Aduh, jangan Dan. Tuh ya kalau kita kagak bisa bayar ya, bunganya gede banget, segede gunung. Bener pisan apa kata yeyennya? Iput oge kan udah ngalamin gitunya, pakai pay letter, kepengen teh check out gitunya, tiba-tiba teh datang eta tagihan juta-juta gitu. Nah, sampai sekarang teh ibu teh masih punya pay letter di HP, tapi ku ibu teh teu pernah dipakai, di stop soalnya teh kapok. Bisa juga nih Bu Iput gua akalin saldo pay letternya. Lumayan. Tenang aja Bu Yeyen, Bu Iput. Kagak, dan ini kagak main peleter-peleteran. Saya tuh lagi ngecekin kulakan buat besok pagi. Nggak baik tuh, ikut-ikutan peleter-peleteran gitu. Bu Iput, saya balik dulu ya. Bu Yayan dan Iya, soalnya gitu. kasihan ini bapak tuh nungguin di rumah. Ya udah tuh, hati-hati salam buat bapak kamunya. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Meta. Iya, Luar hati-hati. biasa. Itu adanya. Iya. Kalau gitu kita pamit ya Pak.
Iya. Oh iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Meta. Hati-hati ya. Baru pulang kerja tak? Iya. Yaudah, yuk. Kita pamit ya. Iya, Meta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Nak? Kasih apa, Pak? Ini ada bingkisan. Kamu baru pulang kerja. Ramai ya di konter. Biasa kan kamu sore udah pulang. Udah dipecat Pak. Kamu dipecat. Kenapa? Tahu, bosnya nggak jelas. Ibu teh kan kalau jam segini teh ngabarin si AA gitunya. Udah bobo belum, udah mamam belum gitunya. Gila atuh, Iput mau bilang kalau kita teh mau ngopi bareng. Repot bener kalau kita berteman ame Binor. Tadi Yayan sama Dani teh lihat handphone Iput ente. Gimana Di bawah nggak? Tadi tepan Iput bawa di sini. Lupa kali. Ini jatuh kali ya? Jatuh gimana atuh? Pan handphone Iput teh di sini terus Iput teh nggak keluarin sama sekali dari tas gitu. Yan, tolong atuh di miss callin sok. Teu aya atuh teu aya. Buat. Iya takutnya kan ketinggalan yang kata Yayan bilang. Tinggal di miss call aja Bu Yeye. Sok. Jatuh kali ya? Nyambung tuh. Ambung. Nih, angkat. Halo? Apa? Semuanya dimatiin. Hah? Dimatiin? Aduh. Ada yang megang berarti dong? Terus kumaha handphone Iput teh di mana? Ada yang ngambil? Abang sudah ada handphone Iput teh langit gitu. Terus kumaha tuh? Iput ada lepas si Put, dengerin gue. Kalau udah begini ceritanya, satu-satunya solusinya cuman kudu ikhlas begono. Iput mah ikhlas satu yen. Di situ teh aya pen letter, aya banking, aya foto mesra Iput. Mas suami terus aya segala rupa segala. Aduh. Udah Bu Iput, tenang. Bu Iput? Kenapa, Bu? Ini Ini babak lu apain Den Bu Iput? Apaan? Kagak gua apa-apain. kita apa-apain? Emang dasar Binor mah begini kalau kangen melakinya begini. Tapi kagak nih HP-nya hilang. Body putih langit kasih. Iya, Bang. Udah gitu ada banking, ada pay letter, ada foto mesra terus Iput ente kunci, ente kasih pin, ente kasih sidik jari. Aduh. Ya Allah, kok bisa sih? Dasar ini ibu-ibu gaptek ya, kagak dipinin handphonenya. Coba gue cek saldo pay letternya berapa nih. Buset, 6 juta. Aduh, ini mah gue bisa pakai belanja. Gue habisin ah. Pak, nih aku beliin paket buat Bapak. Ini ada baju, ada sepatu, sama ada shawl juga. Kan belakangan sering batuk-batuk, biar anget lehernya. Kamu belanja sebanyak ini, uang dari mana, Nak? Ya dari tabungan aku lah. Kamu nggak pinjol kan? Karena yang kamu beli ini banyak banget. Ampun Bapak, kalau aku mau pinjol, siapa yang mau bayar? Bayar pakai apa? Bapak mau bayarin? Enggak kan? Syukurlah kalau emang enggak. Makasih ya. Alhamdulillah udah dibeliin baju sama yang lain-lainnya. Kamu tuh kalau punya uang, mendingan ditabung aja. Apaan sih Pak? Udah dibeliin juga, bukannya seneng, malah bawel. Ri, nih cobain deh.
Gue cobain ya. Tar. Enak banget. Kamu berbakat ini. Ini enak banget loh kuenya. Kamu gak nyangka kamu bisa bikin kue seenak ini. Iya Fahri, denger-denger waktu kamu masih di Mesir itu katanya kamu sempat jadi asisten chef ya? Kerja part-time gitu? Iya, alhamdulillah waktu itu sempat dikasih kesempatan pas di sana. Oh iya. Berarti kamu jago banget masak dong? Tampang begini masa bisa masak, tapi masak air. Itu gosong. Enak kuenya. Enak lah. Itu saya yang bikin. Ambil lagi aja. Enak kan? Iya, enak kan? Nih, mau lagi? Gue kayak lupa gosok gigi tadi. Wih, emang dasar penjahat lu ya. Bisa aja kamu fase tempatnya. Ada apa nih? Nih, lo jualin. Apa sih yang gak buat lo, Matt? Masih mulus juga handphonenya. Gini aja, lu buka servis HP gadungan aja sekalian. Jadi lu nggak usah capek-capek kerja. Gak ada yang curiga sama lu kalau lu tiba-tiba banyak duit. Ya servis ala-ala aja, nanti gue yang bantu deh. Pinter juga lu ya. Jadi nanti duit sama saldo pay letternya tinggal gua kuras. Tapi lu bisa nggak itu pin sama passwordnya lu bobol? Beres. Sekarang tuh gampang, banyak pinjol yang ilegal. Lu tinggal daftarin aja nih nomor HP, ya? Habis itu lu kuras. Iya juga ya. Jadi gue tinggal buka jasa servis HP, gue antar jemput tuh ke warga, enggak? Tapi sebentar nih. Tapi lu kudu pinter dikit, Matt. Ya, jangan lu membatin tuh handphone yang diservisin. Nanti lu dicurigain lagi. Pas diservis, kita ambilin aja data yang penting. Kalau udah lu balikin, bisa lu colong tuh handphone. Nanti kita kuras tuh dengan data yang sudah ada. Gue minta tempe. Tempe. Gue mau masak tempe penyet, amit cabe. Oke. Amit tomat. Dan lu layanin yang benar. Kesian dong Pak Haji. Ketara banget dudaknya. Astagfirullah. Bisik aja lu punya congor. Sepi aja lu. Udah jangan dipikirin, lu kan tinggal minta ntar sama laki lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lagi pada ngumpul nih. Iya, nih ngomong-ngomong tumben berkeliaran jam segini. Lu kata dia anak ayam berkeliaran, barangan aja. Eta, lu udah dapat kerjaan? Nah, itu dia. Saya sekarang lagi sambil nyari-nyari kerjaan, lagi buka ini servis HP sama teman-teman. Jadi kalau misalkan ibu-ibu, Dani, Pak Haji, handphonenya ada yang rusak atau yang mau dibenerin, bisa langsung sama saya. Hebat deh. Cakep tuh. Coba atunya kalau handphone ibu teh henteu leungit gitu. Pasti ibu teh servis di kamu, Meta. Hitung-hitung ibu teh jadi penglaris usaha servis handphone kamu gitu. Tapi pan handphone ibu teh teu aya. Ayeuna teh leungit nu maok. Jahat banget ya yang ngambil. Oh, bener pisan. Pokoknya mah kalau ketahuan eta nu maling HP ku ibu marek ditek-tek leungeun age. Berani. Wani atuh maling handphone. Bener. Coba deh Mbak Meta, bisa nggak nih LCD saya dibenerin? Kesian banget nih. Oh, bisa. Iya apa juga bisa, ini mah kecil ini gampang. Yaudah saya bawa dulu HP-nya. Bentar lu. Saya lupa. Pengen bikin ini pas foto bakal lamar kerja di kantoran gitu. Lupa saya. Waduh, Dani, kalau lu kerja kantoran, ntar siapa yang dagang sayur di mari? Lu tuh punya congor di rem. Nih orang pengen maju, pengen berkembang. Kita doain. Bener Pak Haji. Lagian juga saya jualan saya diutangin mulu. Kapan sukses saya Pak Haji? Dani, doa gua kan sepanjang jalan sama elu. Ini jadi di servis handphonenya? Jadi. Jangan lama-lama servisnya.
Udah nih ya, saya bawa handphonenya ya. Iya. Permisi, Bu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kopi gue udah dibeliin. Bukan. Kenapa sih? Kok panik gitu? Dompet sama handphone aku kayaknya hilang deh. Coba gue cek teleponnya. Aduh, ada yang reject sih ini. Berarti kemungkinan handphone lo emang diambil sama orang. Ya Mai, ini dapat kue lagi dari Fahri ya? Ya kalau kamu mau makan aja. Oke, siap. Ya udah. Dari Fahri ya? Ngapain sih diterima-terima? Enak sih. Cuman gue yakin ini pasti ada jampe-jampenya. Astagfirullahaladzim, Atar. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan deh. Suka suzon sama orang ya. Astagfirullahaladzim. Atar apaan sih? Jangan bilang dia cemburu lagi sama Fahri. Nggak ada. Nih, ini kan kue dari Fahri buat Aini, bukan buat Atar. Jadi biarin Aini aja yang makan semuanya. Hah? Nggak ada, udah. Iya, Simpen buat nanti. Nggak apa-apa sih dimakan bareng-bareng kalau kalian mau. Nggak apa-apa, ini buat kamu aja kok sendiri. Oh iya. Lumayan nih, bisa gue daftarin pelet, ya kan? Waduh, pakai minta foto pemilik HP pegang KTP, aduh, gimana nih? Tinggal cek, biasanya di galeri ada tuh foto KTP. Coba gue cek. Ah, ini. Vin, lo bisa nggak bantuin gue? Edit 2 foto, belaga orang lagi pegang KTP gitu. Nggak? Bisa kagak? Cakep. Emang jago ya lo soal tipu-menipu begini. Siapa yang nipu, nak? Pak. Apa? Itu temennya Meta, katanya mau bantu cari kerjaan. Tapi sampai sekarang mana? Kagak ada kabar tuh. Kan nipu namanya. Oh, kirain apa? Ya udah, sekarang makan dulu yuk. Iya, duluan. Ya, Bapak tunggu ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain malam-malam masih berkeliaran di sini? Pak Haji, Fahri kebetulan nih ketemu. Saya mau nawarin jasa pembuatan dan perpanjangan SIM kolektif. Kali aja Pak Haji atau Fahri mau perpanjang atau mau bikin. Kok lo tahu kalau bulan nih SIM gue mesti diperpanjang? Ah, pas banget Pak Haji. Sama saya aja ya Pak Haji, kalau boleh saya bantuin ya. Oh, enggak. Kan itu namanya calo. Itu ilegal. Ogah gua. Kasian tuh. Ya, habis gimana lagi ya Pak Haji? Cari kerja susah sekarang. Apalagi Bapak kan sakit-sakitan, saya butuh biaya buat pengobatan Bapak. Bantuin aja, Be. Udah. Jangan berinang air mata lu. Yaudah, kali ini gue perpanjang SIM ya. Yang bener Pak Haji. Iya. Kasih ya Pak Haji. Terus ada lagi yang mau diperluin? Iya Pak Haji, saya cuma butuh foto KTP sama SIM yang lamanya, kasih ke saya ya Pak Haji. Oh, gampang, bentar gue kirimin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
Masuk waktu sholat. Jadi gue mau sholat dulu. Ya? Sholat. Ya deh. Namanya juga lagi jaga image. Gak apa-apa lah ikutan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku harus ambil kesempatan buat ambil dompet dan HP sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunyi lagi tuh HP. Kan gak bisa gua ambil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. KTP dari dompet warga yang gue curi di musola tadi udah diurus belum ya sama Kevin? Emang paling pinter deh soalnya. Gile, satset kerjanya. Gercep, demen nih gue kayak gini. Kayaknya mesti gue traktir nih anak, biar makin nurut sama gue. Ya hitung-hitung uang tutup mulut. Sekarang nih, pada gue daftarin dulu nih pinjol, ya. Gile, langsung di-approve. Mantep. Biasanya itu ya dompet gue selipin tuh di dalam tasmu kena. Kok bisa hilang sih ya? Bu Yayan lupa kali. Coba dicari-cari, takutnya nyelip loh. Aduh, gue kagak bakalan lupa. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa rame-rame? Dompet Yayan hilang, Babang, semalam. Bener pisan eta teh Kasep. Bukan cuma dompet Yayan doang yang hilang. Warga teh semalam teh banyak yang kehilangan. Mereka teh kehilangan dompetnya di musola. Terus pas inget teh udah pada pulang dari musola gitu. Tapi yang Iput heranin teh masa di musola teh ya maling. Tapi saya dengar semalam nggak ada yang kehilangan. Yang kehilangan cuma jamaah perempuan. Mereka langsung cerita ke saya. Wadidaw. Wih, rawan-rawannya ya. Pesonanya Babang cakep yang satu nih. Ampe warkam si cewek curhat ya sama Desa. Wah, luar biasa. Ini mah. Ya udah deh, udah selesai kan? Itu cabut ya. Babang mau kemana? Kan anges ya teh. Isi bensin dulu, bensinnya habis. Ini belum ada solusinya. Ini dompet Yayan yang hilang. Kan habis dompetnya. Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bu Yayan, ntar coba dicari lagi aja. Nay, mau kemana lo? Rapi banget. Mau meeting nih buru-buru. Oh gitu ya, udah bentar ya. Aku kodein kali ya si Atar. Siapa tahu dia mau antar aku. Duh, kayaknya enak banget ya kalau dianterin. Maksudnya ini kendaraan juga nggak terpakai sepertinya. Apalagi kalau cari ojek kayaknya nggak dapet deh jam segini tuh, susah. Wah, Atar ngerti kodenya. Dia pasti mau nawarin tumpangan ke aku nih sekarang nih. Gue nitip kopi ya pas lo pulang. Kalau bisa gulanya gula aren. Ya? Kalau Ya. bisa. Hai. Itu Maya mau kemana? Nggak tahu. Dia kayaknya ngidam kopi. Oh, kenapa kamu manggil? Lu tau kabar berita nggak?
kalau misalkan di musola kehilangan dompet sama handphone. Hah? Kamu serius? Iya. Siapa aja yang udah kehilangan? Ada Bu Yeyen kehilangan dompetnya. Nah, lu kan sama Maya sebelum di musola. Lo tau kejadian itu gak? Kalau aku sih nggak kehilangan apa-apa, cuman Maya, aku nggak tahu ya. Dia belum ada omongan apa-apa sih ke aku. HP sama dompetnya bisa gampang banget diambil kalau tasnya kebuka kayak gitu. Kamu harusnya hati-hati dong, Mai. Aduh, kesian banget sih, Mai. Kamu gak apa-apa kan? Sini, aku bantuin yuk. Tuh, barang kamu tuh. Makasih banyak loh kamu udah nolongin aku. Gak apa-apa kan? Iya, aduh bisa-bisanya aku nggak lihat ya. Parah tuh juga motor itu. Iya, makasih. Oh iya, aku harus buru-buru ketemu sama donatur. Aku langsung pergi ya. Makasih banyak ya udah nolongin aku. Thank you, bye. Aman. Dia nggak sadar kalau dompet sama HP-nya udah gue ambil. Masalahnya nih KTP, ntar kalau ada yang ngelamar Yayan bagaimana ngurusin surat-suratnya lagi ribet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Satiri. Biasaan nih, Pak Satiri aja. Gue Haji nih, Haji Satiri. Astagfirullahaladzim. Ih, Bapak Haji. Udah, Be, kesian nih Bu Yeyen. Bu Yeyen, sabar ya. Nanti pasti insya Allah ada penggantinya kok yang lebih baik lagi. Tuh, Amin. lo denger Yan. Lu kudu sabar. Ini udah jalannya, udah takdirnya Allah. Udah jalannya bagaimana? Ah, lu enak kalau ngomong ya, sekate-kate bisa. Nah gue nih yang rasain. Lu paham kagak? Ribet nanti ngurusinnya. Gue kudu ke bank, gue kudu ke kelurahan Begono. Aduh, buang-buang waktu, lu tau kagak? Udah Bu Yeyen, kagak ada yang ribet. Jangan dibikin ribet. Semua bakalan mudah kalau dijalanin. Bener yang dibilang Pak Haji tuh, semua udah jadi takdir. Iya, percuma disumpuk-sumpukin, dipikir-pikirin, kagak bakalan kelar juga. Lu udah nggak usah ditambahin lagi. Oh, kamu meleduk maneh mah. Iya, bukan begitu Ustaz Fahri. Gue tuh cuma pengen ngingetin dia doang nih. Bu Yeyen, cuman Bu Yeyen juga harus kalian tuh cepet-cepet ngurusin ATM-nya terus bikin laporan juga. Soalnya takutnya nanti digunain sama orang nggak bertanggung jawab loh. Woi, Hei, Meta. rekening yang lo kasih gue semalam udah gue pakai semua. Gacet lo soal KTP. Yo ini KTP baru lo urusin, ya? Oke. Oh ya, Matt. Ini juga udah. Ini lu balikin aja ke orangnya. Ya, LCD-nya udah beres. Terus datanya udah gue ambil juga tuh. Tapi sebentar. Yang ini biar gue aja yang nipu. Siapa sih namanya nih? Si Dani ya? Iya. Ah, ya udah gue aja yang nipu. Biarin itu, beres lah. Mau lo apain? Hah? Tenang aja. Gue mau tipu dia dengan cara yang lain. Uangnya biar masuk ke rekening dia dulu. Setelah itu gue tipu dia. Sip, lo atur aja pokoknya jangan lupa bagian gue, ya? Aman, pandai. Udah buruan tuh, lo urusin. Oke, beresin. Kayaknya sih gue bisa ya belanja dan dapetin duit makin banyak pakai HP ini. Tapi gue matiin dulu lah, biar nggak ada yang ribet nelfonin. Kan gue mau belanja. Mai, Kenapa? kopi gue udah dibeliin. Bukan. Kenapa sih? Kok panik gitu? Dompet sama handphone aku kayaknya hilang deh. Hilang di mana? Kamu lupa bawa kali? Coba cek dulu di dalam. Enggak. Tadi kan aku bawa, itu kan emang barang yang selalu dibawa kan. Aku cek di tas nggak ada, terus aku cari-cari tadi di tempat meeting nggak ada juga. Terus aku takutnya ketinggalan di yayasan nih, makanya aku mau cari deh di yayasan. Coba gue cek telepon deh. Aduh, ada yang reject sih ini.
Rija. Mati nih. Berarti kemungkinan handphone lo emang diambil sama orang. Terus gimana dong? Itu masalahnya data-data donatur semuanya ada di situ. Kalau disalahgunain gimana data-datanya? Iya, aku paham. Oke. Mai, mendingan kamu tenang dulu. Nanti kita cari bareng-bareng. Kita cari solusinya ya. Oke. Aku cari, Atar juga cari. Aduh, udah warga kemarin banyak yang kemalingan juga lagi. Ini kalau misalnya emang ada maling, apa ini maling yang sama ya? Nih, Met. Berkas perpanjang SIM gue ada di mari. Dan 5 warga yang mau kolektif bikin SIM juga berkasnya ada di mari. Nih, gue serahin namanya lo. Siap, pokoknya beres Pak Haji, tenang aja. Cakep, gue suka tuh, ya kan? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat terus dong Pak Haji. Pucet hari ini tapi. Wah, biasa, faktor usia. Ada apa nih, Met? Nih, Tar, lu mau ikut perpanjang bikin SIM nggak? Perpanjang SIM? Ya, kalau lu mau perpanjang SIM, kebetulan nih, ada si Meta. Bisnis banyak juga, Met. Kemarin lu gue liat servis handphone. Sekarang kenapa jadi perpanjang SIM kolektif? Ih, rese juga nih si Atar. Apa dia curiga ya sama gue? Ya, namanya juga cari duit ya Pak Haji ya. Usaha apa juga saya jabanin. Ya udah, saya mau urus ini dulu. Biar cepet beres ya Pak Haji. Iya. Mari Pak Haji. Iya, mari. Itu kelar, Be. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, maaf lupa. Be, udah selesai tadi urusan SIM-nya? Udah beres. Alhamdulillah. Udah Pak Haji, cabut dulu ya. Mau kemana lu? Nih, si Fakri nih, masak-masakan enak. Cakep rasanya. Udah Pak Haji, udah kenyang. Kalau lapar ya nggak apa-apa, mampir aja. Gengsi banget. Bebe. Serius? Lu jadi korban juga kehilangan dompet? Kapan atuh hilangna dompet Maya teh? Baru tadi pas aku pergi meeting. Terus pas sampai tiba-tiba handphone aku udah nggak ada sama dompetnya. Ya, kita nggak tahu di kemana aja. Waalaikumsalam. Ira, lu udah tahu kalau Maya jadi korban kehilangan dompet juga? Terus lu ngapain kesini? Saya kesini cuma mau ngasih tahu. Kayaknya yang ngambil dompet sama handphonenya Maya Meta deh. Astagfirullahaladzim. Meta. Mbak Ira, maaf tapi kita nggak boleh asal tuduh dulu. Takutnya kita kan, soalnya kita nggak punya bukti. Tadi kamu hampir ketabrak motor kan, Mai? Astagfirullahaladzim. Maya hampir ketabrak motor. Ya, tapi emang iya sih. Yang nolongin aku itu Meta. Dan saya tuh lihat sendiri kalau Meta yang sengaja ngedorong Maya. Saya pengen sumpah ya, saya lihat dia ngambil dompet sama HP-nya Maya. Ngaku aja. Oke. Sekarang gini aja. Periksa aja rumah saya, geledah. Tapi sebelumnya, periksa rumah Mbak Ira dulu. Matt, kamu udah kerja lagi. Kok belanjaan kamu banyak banget? Udah. Kamu kerja di mana, nak? Pasti bayarannya banyak ya? Sampai kamu belanja terus kayak begini. Aku itu kerja sama teman. Buka jasa servis HP. Jadi aku tinggal ke rumah-rumah warga, ambilin handphone-handphone yang mau diservis. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi ingat ya, nak. Kamu tuh harus jujur, amanah. Jangan buat yang enggak-enggak. Fisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame ke rumah saya? Iya. Kenapa nih, ada apa ibu-ibu? Kita semua kesini mau minta lu balikin semua HP sama dompet yang udah lu ambil dari luar Kamsi.
Oke, Meta. Maaf, aku mau tanya sama kamu. Apa benar kamu yang udah ngambil handphone sama dompet aku? Tunggu. Kenapa kalian menuduh anak saya? Maaf Pak Herlambang, kita bukan asal tuduh. Tapi kita juga punya saksi yang lihat kejadian. Kasih tahu tuh. Nah, ini teh si Ira saksina. Cenama si Ira teh ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau si Meta teh ngambil dompetnya Maya saat Maya hampir kecelakaan. Ngaku maneh teh? Ngaku. Gawat. Masa dia lihat gue nyuri dari Maya? Ngaku sih teh. Tong cicing wae. Astagfirullahaladzim. Mbak Ira tega banget ya nuduh saya. Tadi itu saya nggak sengaja lewat terus ngeliat Maya hampir ketabrak. Saya tolongin Maya. Ya kan Mai? Kan kamu sendiri yang bilang sama aku kamu buru-buru mau meeting. Kapan aku bisa ngambil barang-barang kamu? Gimana nih? Jangan-jangan Mbak Ira ya? Kamu kok nuduh saya sih? Saya berani sumpah ya, saya lihat dia ngambil dompet sama HP-nya Maya. Ngaku aja. Oke. Sekarang gini aja. Periksa aja rumah saya, geledah. Tapi sebelumnya, periksa rumah Mbak Ira dulu. Silakan, geledah aja. Pasti juga nggak ada apa-apa. Ya udah tuh sok, kita teh geledah. Ayo naon cenah. Izinnya. Lihat aja, dengan gini semua bukti bakal mengarah ke Ira. Tapi jangan gue deh yang nemuin, biarin aja orang lain yang lihat. Apa nih? Kok bisa ada di sini? Maya, ini dompet lu bukan? Iya, ini handphone sama dompet saya. Ira, kunaon aya jeung maneh ta dompetna? Enggak, Mai. Ini pasti rencana kamu kan? Kamu ya? Udah ketangkep basah masih nuduh aku? Mbak Ira cukup ya. Kamu udah ketangkep basah tapi masih bisa nuduh Meta. Aku akan laporin kamu ke polisi. Udah kita bawa aja yuk. Tunggu. Sebentar, ibu-ibu. Ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, ya. Aduh, Aini, lu kenapa jadi belain maling kayak dia? Udah bawa aja ke kantor polisi. Beres nih, bawa aja. Bu Yayan, bukan kayak gitu. Masalahnya, sekarang kita juga belum punya bukti untuk pencuri di musola. Aduh, kenapa jadi kita yang dibikin bingung nih di sini? Kamu keterlaluan ya, Ai. Coba aja kalau aku yang ketangkep tangan. Pasti kamu laporin kan ke polisi. Nah bener ya kalian? Ku kan setia sampai nanti, sampai nyawa lepas dari raga. Siapa nelfonnya? Ya, halo. Halo, dengan saudara Dani. Siapa nih? Maaf sebelumnya mas, saya dapat nomor mas dari pihak bank. Tadi teman saya salah transfer ke nomor rekening mas Dani. Bentar bang, emang salah kirim berapa emang? 20 juta mas. Hah? Mas, maaf ya. Tolong transfer sekarang juga.
Soalnya saya lagi butuh banget. Bentar ya, saya cek dulu nih. Masya Allah, beneran nih. Di rekening gue ada uang sebanyak ini. Ya Allah, sayang bukan duit gue. Bentar mas, saya transfer balik deh. Dah, saya kirim tuh mas ya, udah coba dicek. Terima kasih banyak Mas ya. Iya, sama-sama mas. Ya Allah, bisa-bisanya orang salah kirim. Coba aja ya ada yang orang baik yang ngirim beneran tuh di 20 juta. Selametan gue di kampung nih. Tuh orang polos banget ya. Gampang banget gua tipu. Aduh, gua harus telepon Meta nih buat laporan. Mana Meta? Halo. Gimana? Urusan gua sama Dani udah selesai. Gua udah berhasil nipu dia. Dan dia udah transfer duitnya ke rekening kita. Cakep. Pin, jangan lupa ya, jatah gue. Lu emang jago lu soal nipu-nipu begini ya. Mantap. Lanjutkan bro. Jatah apa nak? Kenapa Pak? Kamu dapat jatah apa? Oh itu jatah komisi Pak, servis HP. Ini temen nih, kelakuan nih kalau kagak diingetin suka lupa. Perasaan aku dengar Meta tadi ngomongin nipu-nipu. Apa aku salah dengar ya? Kebengang. Enggak apa-apa. Ya udah syukurlah kalau kamu dapat jatah komisi. Tapi ingat ya, ditabung uangnya. Ya udah. Pokok nama ibu teh kudu buru-buru, kabur kehabisan ini teh. Semoga aja di si ada nih teh aya jagung manis gitu. Ibu teh duka kunaon ieu teh kahayang teh perkedel jagung gitu. Entah ngidam, entah kenapa gitu. Padahal mapan si teh henteu euih gitu pirah ku ibu teh ngidam. Ini Ibu Iput kan? Emang teh bapak saha kitu nyariin iput segala ayeuna? Saya ini dari warung online. Mau nagih pay letter Ibu Iput yang sudah over limit. Keheula. Nanaonan ieu teh ha? Nagih-nagih iput dari warung online pay letter segala. Ibu teh tos lami henteu nganggo pay letter kitunya. Tong ngada-ngada atuh kamu teh. Ini akun Ibu Iput kan? Nah, ini lihat. Itu nomor handphonenya kan? Bener? Iya mah bener pisan atunya. Akun Iput, nomor handphone Iput. Tapi handphone Iput teh atuh tos leungit. Udah ada yang nyolong gitu seminggu yang lalu. Da Iput mah henteu make atuh. Eta mah pasti tah udah digunain sama yang nyolong handphone Iputnya. Saya mah tidak mau tahu Ibu Iput, itu bukan urusan saya. Saya hanya menjalankan tugas. Yang pasti Ibu Iput harus melunasinya hari ini. Masa yang nikmatin orang lain Iput yang bayar? Bisa Iput mah. Mau kemana? Kabur aja, bayar dulu. Udah tuh. Ini ada apa sih, Pak? Nggak boleh kasar kayak gitu pas sama perempuan. Emang nggak bisa diomongin baik-baik? Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Perkaranya apa ini? Gue kagak ngerti nih sama lu duan. Yo, Pak Haji Satiri kupingkeun atunya. Eta teh debt collector di warung online teh tiba-tiba datang nyari Iput cenah nagih hutang. Iput teh pakai pay letter. Lu itu kalau ngutang ya bayar. Kalau lu kagak bayar, nih lu dengerin kata gue nih ya. Kalau ntar lu mati nih, lu dikubur, nih kuburan lu. Pak Haji Satiri dayekeun heula aduh. Iput teh henteu ngutang. Kenapa atuh henteu percaya sama Iputnya? Eta teh handphone Iput teh hilang seminggu yang lalu kitunya. Iput teh henteu nganggo pay letter, henteu transaksi pakai handphone. Tiba-tiba aya nu nagih cenah mah Iput teh nganggo pay letter kitunya ka warung online. Berarti yang makanya teh orang yang nyuri handphone Iput bukan Iput gitu. Bu Iput, itu mah bukan urusan saya, juga bukan urusan warung online. Yang pasti Ibu Iput tuh harus melunasinya hari ini. Daripada makin hari makin membengkak, bayar. Aduh kumaha
saya duit kan saya Kiona tuh. Iya teh kan bayar hutang gak ada nih. Iya kan beli jagung, iya kan beli baju lebaran cukup atuh tasok. Nah, iya dong aing mah. Yaudah, kasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang aneh sama kasus ini. Wih, gila. Wah, Matt, mobil siapa nih, Matt? Ya, mobil saya dong. Keren, Matt. Keren banget, gila. Bagus. Masya Allah. Ini mobil lo nih. Pak Haji, Fahri. Iya, Pak Haji. Mobil saya. Lu hebat juga lu ya. Cuma gegare lu servis handphone sama kolektif SIM. Lu bisa beli mobil tuh. Walaupun second. Hah, gue tahu harganya. Kan lu tahu, Pak De. Gue orang berada di kampung. Pak Haji, saya juga punya tabungan. Iya, gue Selain ngerti. itu bisnis yang Pak Haji bilangin itu juga. Saya punya duit, Pak Haji beli mobil. Mbak, progres SIM kolektif yang Babe titipin ke Mbak gimana ya? Ah, iya tuh. Gue baru inget tuh. Gimana kabar perpanjangan SIM gue tuh? Oh iya, itu dokumen-dokumennya lagi diurusin, kata PIC-nya. Udah tenang aja, saya juga udah follow up. Cuman ya gini ya Pak Haji ya, yang ngantri tuh banyak banget buat perpanjang, jadi agak lama prosesnya. Oh gitu masalahnya. Ya, tapi kalau sama gue sih nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kelewat tanggal kadaluarsanya. Mbak, saya minta tolong buat terus kabarin kita ya, soalnya kita juga nggak tahu kelarnya kapan. Siap Fahri, pokoknya dikabarin secepatnya ya. Saya masuk ya Pak Haji ya. Iya. Mari Pak Haji. Yuk. Itu boleh pegang-pegang aja selfie-selfie. Yuk, boleh. Mobilnya, boleh. Kinclong. Iya. Yuk. Akhirnya kebeli juga HP baru, mobil, perhiasan. Bling-bling. Bagus banget. Wah, kamu habis dapat rezeki lagi ya, nak? Iya dong. Bapak senang kamu beliin uang kamu ke emas. Udah, Bapak tenang aja. Aku juga tahu kok mana yang bermanfaat, mana yang enggak, mana yang mesti ditabung. Aku tahu. Lagian juga ini barang-barang semua buat support pekerjaan aku, Pak. Ini kamu beli mobil? Astagfirullah. Bukannya itu berarti Meta menghabiskan uang yang sangat banyak. Meta, kamu jujur sama Bapak ya. Sebenarnya kamu kerja apa? Capek deh ngomong sama Bapak. Kan aku udah jelasin, Pak. Kalau aku itu bisnis servis HP sama temen aku. Nggak ngerti juga? Astagfirullah, nak. Bapak juga senang kalau kamu senang, nak. Bapak cuma mastiin aja kalau yang kamu lakukan itu tuh halal, berkah, nak. Ya jelas berkah, Bapak. Namanya juga bisnis. Udah deh, lebih baik aku pergi aja urusin bisnis aku. Pada dengerin Bapak ngoceh terus. Meta. Aduh, pagi-pagi. Saya bingung, saya harus gimana? Saya nggak punya duit buat bayar. Bu Jana. Kenapa nangis? Coba kita samper. Bu Jana. Saya nggak tahu. Ibu. Jangan kayak gitu, Bu. Sabar. Ibu. Saya ditaruh debt collector, Mbak. Kenapa? Tiba-tiba itu kemarin ada yang nagih utang pinjol. Padahal saya kan nggak pernah daftar. Mereka itu punya data semua transaksi saya, Mbak. Masalahnya dia suruh saya bayar. Itu utangnya belasan juta. Saya bayar dari mana uangnya, Mbak? Saya benar-benar malu. Kalau kayak gini saya mau mati aja. Saya nggak bisa, nggak tahu saya harus gimana. Bu Jana nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita bakal bantu cari solusinya bareng-bareng kok.
Harus ada kemana ini? Tapi sebenarnya yang aku bingungin ya, Ai, kok bisa ya ada transaksi pinjol fiktif? Mungkin gara-gara handphone Bujana hilang kemarin. Sama kejadiannya kayak warga yang lain. Apa sih? Ih, Yayan mantap percayaan atuh. Duit ibu teh beak, eta ku pay letter padahal mah ibu teh henteu balanya gitu. Aduh, Put, kalau gue lihat-lihat ya, nafsu lu buat check out keranjang kuning kan tiap hari tuh menggebu-gebu. Udah ya udah, Bu Iput udah jangan disedihin lagi. Ya insya Allah, Allah pasti ganti rezekinya yang lebih-lebih nanti ya. Sabar. Lu belum ngerasain kayak apa yang dia rasain. Lu belum pernah kehilangan duit kayak dia kan? Oh, bener pisan apa kata Yayan atuh. Eta teh iput yang rasain sekarang. Iya sih. Sebagai bestie yang baik, bagaimana kalau kita hibur, biar dia kagak sedih lagi, kagak muru kusunu. Caranya? Pakai mie ayam aja. Yuk. Atuh pan duit ibu teh moal balik deui atuh, Yen. Ya udah begini Bu Iput, kita makan mie ayam biar Bu Iput senang. Saya yang traktir. Tapi duit ibu teh anggap teh balik deui. Udah makan aja. Dani, iya Bang. bayar utang pinjol lo. Dani pinjol? Bentar, utang pinjol gimana nih Bang? Alah, jangan pura-pura. Seumur-umur saya belum punya utang Bang, apalagi utang-utang pinjol nggak pernah. Mau bayar sekarang? Atau gua hancur Oh, lu jasa kate-kate lo. Lu cek dulu entu datanya, sebab kagak mungkin nih bocah utang-utang pinjol. Ini Dani bener orangnya. Karena saya punya datanya. Nggak bisa Bang, bentar. Abang pasti salah orang nih Bang. Apa sih lu? Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ini orang tiba-tiba datang. Katanya Dani punya utang pinjol. Lu main begituin aja. Nih lihat. Ini ada datanya. Utang 2 pinjaman pinjol 20 juta. Sudah kami transfer ke rekening atas nama Dani. 20 juta? Dan, lu beneran utang sampai 20 juta? Bentar. Waktu itu rekening gua ada masuk uang 20 juta tuh. Hah? Nah, tapi abis itu ditelepon sama orang katanya salah kirim. Nah, tapi udah saya kirim lagi ke rekeningnya Pak, beneran. Dani teh sarua kayak iput eta penipuan peleter teh anya. Ya Allah, kok ada sih yang tega sama orang baik kayak Dani. Sabar ya Dan. Terus, sekarang gimana lu? Mau bayar apa enggak? Iya udah, daripada saya dipukulin mulu. Tapi nggak banyak nih Bang. Ada duit Dan. Ada segini dulu nih. Sisanya nanti saya cicil dah. Tapi jadi pukul-pukul lagi Bang. Oke, jangan lama-lama ya. Ntar gua kena pecat, tahu lo? Derita lo. Ini tolong aku, Ai. Tiba-tiba bapak ini nagih peleter ke aku, padahal aku sama sekali nggak pernah pakai. Mas, tunggu ya. Etika mendagih tuh nggak seperti ini. Bisa aja ini kesalahpahaman. Tapi Mbak Maya ini memang benar punya tagihan pay letter. Saya juga bisa kok laporin dia. Pas banget kamu sampai ada yang mau kita omongin soalnya. Lu mau ngomongin apa? Kita baru aja ngasih donasi untuk Bujana. Dan ternyata beliau lagi ada musibah. Data pribadi beliau bocor. Jadi data-datanya digunain untuk pinjol. Dan sekarang dia lagi dicari sama debt collector. Buset dah. Kok sama banget ya Bang? Ame kejadian si Dani. Emangnya Dani kenapa? Barusan ada debt collector ke Dani. Katanya Dani berhutang 20 juta. Padahal Dani sama sekali nggak ngerasa minjem. Hah? Tunggu, tapi emang Dani itu handphonenya hilang juga? Soalnya kalau kasusnya Bujana, handphonenya hilang, makanya dia kena tipu. Oh. Bujana mah pan kehilangan apa barengan sama Yayan semalam pas di musola. Bareng ame jemaah lain tuh yang kehilangan HP. Cuman nih kalau Dani itu kagak kehilangan HP dia. Tapi HP-nya lagi servis sama si Meta.
Oh, jadi Dani karena diservis handphonenya sama Meta, dari situ mungkin bisa kesebar. Kok pada sebut-sebut nama saya? Kebetulan nih nongol orangnya. Pan, si Dani ya abis digebugin sama orang ditagih pinjol begara. HP-nya Pan abis lu bawa tuh. Lu kagak macem-macem Pan pakai HP-nya si Dani. Nggak mungkin dong Bu Yeyen. Saya juga habis kehilangan handphone saya. Dan akhir-akhir ini saya juga dikejar-kejar sama debt collector pinjol. Ketahu siapa pelakunya? Wah, masalahnya makin kompleks nih. Makin banyak warga juga kehilangan handphone. Nih, kita harus kasih tahu warga semuanya untuk lebih hati-hati sekarang. Emang mak dikipet tuh oknum maling nih, kagak ada takut-takutnya tuh dia. Kalau maling itu ajabnya tangannya tiba panjang, terus dipotong. Terus panjang lagi, dipotong lagi. Begono aja seterusnya, sampai ntar kiamat kubro begono ya babang ya. Saya permisi dulu ya, lagi banyak urusan. Kenapa tiba-tiba aku dapat vision begitu? Apa jangan-jangan ini semua kasus penipuan ini ada hubungannya sama Meta? Sepertinya ada yang sembunyikan sama Meta. Aku harus lidikin. Astagfirullahaladzim. Ini handphone. KTP warga banyak banget ada di sini. Buat apa? Iya, Vin. Ntar gue ke tempat lu. Bapak ngapain sih masuk-masuk ke kamar aku? Ini tuh privacy. Bapak sih balikin. Bapak mau tanya. Handphone itu KTP buat apa? Kan aku udah sering bilang sama Bapak. Aku itu buka jasa SIM kolektif sama ini servis HP. HP-nya mau dibenerin. Udah deh ya Pak ya. Mulai sekarang nggak usah urusin urusan aku. Sekali lagi Bapak kayak gini. Awas ya. Aku nggak boleh percaya gitu sama Meta. Apalagi kelihatan handphone itu masih kelihatan bagus. Harus aku selidiki. Mana Meta yang lama banget ya? Tumben lu kesini nggak bawa mobil? Situasi lagi nggak beres. Gue takut warga makin curiga kalau gue pakai mobil kemana-mana. Udah, sekarang lebih baik lu cepet-cepet urusin itu SIM kolektif sebelum warga pada curiga sama gue. Lu tenang aja, ya. Lu nggak usah urus itu SIM. Lu tinggal bilang aja sama warga. Lu janjiin sama mereka tanggalnya berapa nanti dibalikinnya. Nanti pas hari hanya, lu bilang aja lu pura-pura. Lu kemalingan kek. Terus SIM warga pada hilang. Pinter. Wah gitu. Oke, sekarang kita fokus sama main jobnya kita. Oke, sip. Nih, handphone sama data warga. Lu daftarin nih, pay letter sama pinjol buruan. Siap. Meta. Ini selama ini kamu pura-pura buka dan servis HP. Padahal nipu warga. Itu kriminal, nggak kriminal. Bapak akan lapor kamu ke polisi.
Emangnya Bapak berani ngelaporin aku ke polisi? Bapak mau punya anak napi? Kalau gitu Bapak akan laporin kamu ke warga. Pak, aduh, gawat nih, Net. Lu kejar deh bapak lu ya. Sebelum dia lapor sama warga. Yaudah, ya. Lu urusin. Ya, gue urusin ini dulu, biar dia cair. Pak Satiri. Pak. Ini kenapa ya? Pak, tolong saya, Pak. Iya, gue tolongin lo. Tapi lo denger dulu kata gue. Gue namanya udah pakai Haji. Haji Satiri, ya. Iya, Pak. Tolong saya, Pak. Anak saya, Pak. Pak Herlambang tenang dulu. Jelasin pelan-pelan ya, Pak. Si Meta, Pak. Sial. Kalau sampai Bapak bocorin semuanya, tamat lewat gue. Dia? Ya Allah, apa ini gimana nih? Pak. Mbak Maya, akhirnya kita ketemu juga. Setelah sekian lama saya nelpon kamu tapi nggak pernah diangkat. Sekarang bayar tagihan pay letternya. Tunggu, pay letter apa ya? Maaf, saya nggak pernah pakai sama sekali tuh aplikasi itu. Jangan-jangan Bapak ini penipu ya? Mbak Maya tuh nggak usah ngelak lagi. Saya punya buktinya kok. Enggak, Pak. Tolong! Tolong! Apa jangan pegang-pegang saya? Ini apa? Ini ada apa ya? Hai, ada apa ya? Pak, ini tiba-tiba Bapak ini nagih pay letter ke aku. Padahal aku sama sekali nggak pernah pakai. Mas, tunggu ya. Etika mendagih tuh nggak seperti ini. Bisa aja ini kesalahpahaman. Maya bilang sendiri kalau dia sama sekali nggak ngelakuin pinjol. Kalau Mas tetap maksa, kita bisa laporin polisi loh. Tapi Mbak Maya ini memang benar punya tagihan pay letter. Saya juga bisa kok laporin dia. Ya udah, kalau misalnya memang bisa laporin dia juga, paling dia hukumannya apa? Perdata. Tapi perbuatan yang tidak menyenangkan ini bisa kena hukum pidana. Bang, jangan gini juga, Bang. Saya kan di sini cuma menjalankan tugas dari kantor, Bang. Saya juga nih ada buktinya kalau Mbak Maya ini punya tagihan di pay letter nih. Bener kan? Ya, lu nagih boleh aja. Cuman ya nggak anarkis kayak gini. Oke, malam ini saya akan pergi. Tapi jangan lupa Mbak harus lunasin pay letternya. Permisi. Atar, ini aku beneran nggak pernah pakai pay letter itu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak pernah ngutang di mana-mana. Kenapa kejadian ini tuh mirip banget sama kasusnya Bu Iput ya? Lu salah orang nih kalau begini. Udah lepas pikir, gua takut sama lu. Turun dulu, turun. Iya. Gue kagak pernah ngutang pinjol. Jadi gue kagak mau motor gue disita sama lu. Alasan aja. Orang yang ngutang semua juga sama alasannya gitu. Gua nggak bakalan bisa ketipu. Gue nih ya, jangan kata ngutang pinjol. Gue ngutang di tempat Dani aja udah pusing pala gue. Pak, ini ada apa ya? Kenapa Bapak mau ngambil motornya Bu Yayan? Babang, masa dia kata gue punya utang pinjol, Babang? Udah gitu gue disuruh bayar tagihan yang kagak masuk akal. Motor gue mau disita, gue kagak mau lah. Lu kan debt collector kemarin lu, yang kemarin malak Dani kan? Gue udah curiga nih sama lu. Lu jangan-jangan komplotan penjahat lagi. Bukan, Bang. Gua DC asli, Bang. Gua hanya ngejalanin tugas aja, Bang. Gue tuh lagi emosi banget sama debt collector kayak lu, tau nggak? Masa kayak gitu sih nagihnya? Atau lu mau gue penjarain? Aduh, ampun. Win. Berani banget, Win. Astagfirullahaladzim. Tak, tunggu sebentar ya. Ada satu hal yang belum aku ceritain sama kamu. Waktu itu aku dapat vision, aku ngeliat kalau Meta digebukin sama semua warga. Apa ini ada kaitannya ya? Sebenarnya gue juga udah curiga sama Meta. Semenjak dia nawarin jasa untuk memperpanjang SIM kolektif,
Berarti kan dia megang semua data warga. Kayaknya kita harus cari tahu deh ke tempat kerja lamanya Meta. Pak, normalnya anak itu bakal sedih kalau bapaknya stroke kayak gini. Tapi kok aku malah seneng ya Pak? Karena itu artinya bapak udah nggak gangguin lagi bisnis aku. Ngancem-ngancem pakai mau ngadu sama warga. Ya Allah, kenapa aku susah ngomong di situasi kayak gini? Ya Pak, anggap aja ini karma buat bapak. Bapak tuh harusnya diem aja. Tapi udah telat Pak. Ngomong apa sih? Ha? Berisik. Belajar ngomong yang benar. Ya? Aku mau urusin bisnis aku dulu. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak hamba. Meta ini memang mentalnya maling, Mas, Mbak. Dari awal dia kerja di sini, saya udah mulai curiga ya, karena ada aja stok HP yang kurang. Sampai akhirnya saya putuskan diam-diam cari tahu ke counter tempat lama dia kerja. Dari 2 counter yang berbeda, memberitahu saya kalau Meta diberhentikan kerja karena ketahuan menggelapkan uang dan HP customer. Oh iya, terus kira-kira Mbak tahu nggak kemana Meta jual handphone curian? Aduh, kalau masalah itu saya kurang tahu Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak banget ya Mbak. Rekaman ini bisa sebagai bukti untuk kita, sangat penting soalnya. Sama-sama. Kalau gitu kita permisi. Mari. Mari. Terima kasih. Tar, kita udah dapet bukti rekaman. Sekarang kita tinggal cari jasa perpanjang SIM kolektif. Kamu punya nggak kenalan temen gitu yang bisa dimintain tolong? Gue udah punya kenal orang Samsat. Coba nanti gue hubungin dia abis ini. Cuma sekarang kita harus ke rumah Meta dulu. Itu paling penting. Ini dia lihai banget soal curi-mencuri. Ini nggak bisa didiemin soalnya. Ya? Ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa? Meta, Ada apa ya malam-malam ke rumah saya? kita datang ke sini mau ngomong baik-baik sama kamu. Kita habis ketemu sama mantan bos kamu dan dia ngejelasin semuanya tentang masalah kamu yang dikeluarin dari pekerjaan karena kamu sering mencuri. Itu semua bohong. Kalian mau fitnah aku ya? Jujur aja, Matt. Lo pelaku dari semua kehilangan yang barang-barang warga di sini. Kalian jangan sembarangan fitnah aku ya. Aku bisa tuntut kalian sebagai pencemaran nama baik loh. Meta, kita datang ke sini itu baik-baik mau ngomong sama kamu karena kita itu peduli. Kamu tenang aja. Aku sama Atar bakal bantu untuk ngomong nenangin warga. Ya. Sebelum semuanya terlambat, Meta. Meta. Tobat. Diam ya. Saya ikut campur. Astagfirullahaladzim, Meta. Kok kamu kayak gitu sama orang tua kamu sendiri? Emangnya kenapa? Lebih baik kalian pergi dari sini sekarang juga. Punya kuping gak sih? Pergi, Meta. Pergi. Aku. Berisik. Gue lagi pusing. Aduh, gimana kalau Aini sama Atar ngomong ke warga?
Terus warga pada percaya. Aduh, bisa dia mau masak nih gue. Tuh, Mbak. Ya cukup ya Pak. Bapak mau makan kek, nggak mau makan kek, aku udah nggak peduli. Aku capek sekarang. Ai, kayaknya ya cerita kamu soal Meta itu beneran deh. Iya, aku juga tiba-tiba jadi kepikiran sih soal orang yang rumahnya pernah kita geledah. Apa jangan-jangan ini perbuatan Meta juga? Meta yang udah fitnah. Iya bener, aku juga mikir hal yang sama kok. Oke, kita nggak bisa biarin ini karena bisa jadi makin banyak korbannya. Oke, aku tahu. Kita harus samperin Meta sekarang. Mai, tunggu sebentar. Mai, jangan terburu-buru dulu. Lagi pula juga sekarang Atar lagi nyari bukti. Kalau misalkan sekarang kita kesana nggak pegang bukti, aku yakin dia pasti bakal ngelak lagi. Tar, gimana hasilnya? Ya tadi gue udah ke tempat perpanjangan SIM. Hah? Terus? Hasilnya Meta nggak pernah memberikan dokumen-dokumen warga untuk memperpanjang SIM. Ini serius? Iya, gue ada bukti rekamannya. Jadi kalau misalnya Meta sampai bilang itu fitnah, kita kasih unjuk bukti rekamannya. Oke. Berarti ini semua udah bagus. Iya. Sekarang kita udah punya buktinya. Aku yakin Meta nggak akan ngelak lagi. Tapi kalau sampai dia ngelak lagi, aku bisa bantu jambak rambutnya dia. Mai. Udah gak usah ragu-ragu maksudnya. Yuk. Ya ini gimana Pak Haji? Sampai sekarang kita belum nerima juga tuh SIM kolektif. Iya. Sampai saya aja nggak berani nih bawa mobil, takut ketilang polisi. Mau jualan doang padahal. Iput oge can narima. Terus tadi teh Iput sebelum kesini ketemu sama ibu-ibunya. Katanya teh mereka teh sarua can narima oge gitu. Kata si Meta mama sing antri. Aduh, alasannya entu terus masih ngantri. Lama banget ya. Jangan-jangan Pak Haji sama si Meta berkomplot. Kerjasamanya. Kita begono. Ini apaan sih? Orang gue belum dapet sembarangan lu nuduh kadang-kadang. Udah. Be. Ibu-ibu, udah. Gini aja, mendingan saya yang samperin si Meta. Nanti kalau emang masalahnya belum beres, baru pada bantuin. Ayo udah Babang cakep. Lu yang backup dan nih urusannya, biar cepet kelar. Tapi ada yang aneh sih ya. Naonnya si Meta. Lu perhatiin kagak sih belakangan ini? Dia mah tajir melintir sekarang. Lu tahu kagak sih Put? Kamu teh atuh bener pisannya Yen. Eta teh si Meta teh balanya wae gitu loba duitna. Atuh eta teh duit di mananya? Duit di mana? Pak, mana Meta? Mana si Meta? Mana anak Bapak Meta? Tidak ada. Aduh, kelamaan nungguin dia ngomong. Periksa ke dalam. Loh, ke kamar. Cari bukti. Santai berantai. Tunggu dulu. Bu. Lo cek situ. Wah, ketemu nih Jas. Ini handphone gue nih. Nah, ya kita ambil buat barang bukti nih. Iya nih. Nah, ini punya gua. Jas, ayo. Sabar ya nyarinya. Wah. Ini handphone gue nih. Ini punya si Jana. Iya teh handphone Iput atunya aya di dia geuningan. Iya. Berarti benar si Meta ieu teh marinya. Bapak ngaku aja deh ya. Jangan-jangan nih Bapak sebenarnya sekongkol sama si Meta ya? Udah ngaku. Astagfirullahaladzim. Sabar. Biarin aja. Sabar. Dan, tolong bantuin Dan. Tolong. Mana kok? Iya, abis dia kagak mau ngasih tahu di mana Meta. Bikin kesel aja nih. Tadi bilangnya Meta nggak ada, kemana tuh? Iya, coba. Kemana Meta? Yaudah, kita cari aja Meta di luar. Kayaknya dia kagak ada di rumah. Ayo. Yaudah Pak, maafin deh. Tadi gua udah emosi. Assalamualaikum. Maaf ya Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlambang. Pak Herlambang kenapa, Pak? Tadi warga pada marah, sekarang lagi pada ngejar Meta. Tuh. Lo. Anak saya. Yaudah kalau gini aja ya, gue biar kejar warga sama Meta. Gue takutnya warga bersikap anarkis soalnya. Iya, aku setuju, aku ikut sama kamu. Yaudah. Mai, kamu di sini aja nggak apa-apa kan? Biar kita saling bertukar kabarnya biar cepet. Iya, aku bantuin jaga Pak Herlambang di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang dia! Pegang dia! Dasar tukang tipu! Cukup. Ini apa-apaan sih? Jangan anarkis kayak gini dong. Iya, kok main hakim sendiri sih? Ini kita main hakim rame-rame, bukan sendiri, atau Kasep. Babang kagak tahu kan siapa dia? Ini perempuan tukang tipu, tahu kagak? Hah? Perempuan kayak dia udah paling pantas kalau diseksa. Astagfirullahaladzim, Bu Yayan, tolong ya jangan semakin bikin panas di sini. Meta, ya Allah. Banget ya, Bapak. Kata dokter Meta baik-baik aja. Cuman memang belum siuman. Tapi dia akan baik-baik aja, Pak. Terima kasih. Bapak tenang aja. Kami di sini akan ngebantu Bapak dan Meta. Saya hanya ingin dia tobat, bukan pergi. Pak, Bapak tenang aja. Yang penting sekarang Meta selamat, Pak. Ya mungkin aja memang ini teguran dari Allah supaya Meta mau berubah. Lo maafkan anak saya. Kalau maling itu ya, siksa di neraka sangat pedih. Aduh, bayangin dah tuh ya. Kalau maling itu ajabnya tangannya tertiba panjang, terus dipotong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Atau cuma mimpi. Ya Allah. Kenapa semua kayak nyata? Ya Allah. Apa yang udah aku lakukan ya Allah? Hamba berdosa. Ya Allah. Hamba mohon. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba. Aku janji ya Allah, aku gak akan pernah nipu orang lain. Aku janji ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Bapak Herlambang itu bilang ke saya, ingin bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi. Baru Sarimi Sudua pedas Korea. Bumbunya sarang heo. Pedasnya omong.
Minyak ya Allah. Sarimi isi 2, enaknya 2 ebak. Bapak Herlambang punya niat untuk menjual semua aset-asetnya. Jika memang itu nggak cukup untuk bisa melunasi semuanya, Bapak Herlambang ada rencana untuk menjual rumahnya. Ya udah tuh kalau itu mah bagus. Iya, pokoknya kita mau semuanya clear ya. Ya, pokoknya bapak-bapak dan ibu tenang aja. Kami paham bapak dan ibu kecewa, marah sekali. Tapi kita di sini bakal membantu untuk mendata semua orang yang mengalami kerugian. Kita akan bersikap netral. Ya. Ma. Oh, enggak. Pak, tunggu aja. Pak Herlambang, ya Allah. Udah Bapak, tenang aja di sini Pak ya, duduk aja di sini Pak. Nah ini nih yang lain ini. Ini yang mesti tanggung jawab ini nih orang nih ya. Bapak. Alah, siapa tong pura-pura tuh? Tahu lo, air mata buaya nih janjangannya. Anak durhaka lo ya. Lo yang berbuat, di bapak lo yang kena getahnya lo. Pokoknya kita kagak mau tahu. Lo kudu clear ini semua masalahnya ya. Lo ganti semua nih kerugian warga. Dasar lo anak durhaka. Bapak, ibu, saya minta maaf. Saya janji, saya akan ganti uang bapak dan ibu. Tapi jangan perlakukan bapak saya kayak gini. Saya mohon. Lu kalau sampai bohong ya, bakal gua kejar lu sampai pintu neraka juga lu. Itu surga tuh ya. Aduh, kalau surga gua kagak ada tiketnya. Awas lu ya. Ya udah yuk kita bubar. Ganti itu semua. Awas kalau enggak. Meta, mendingan sekarang lu minta maaf sama bokap lo. Maafin Meta ya Pak. Meta udah jahat sama Bapak. Nggak seharusnya Bapak nanggung ini semua Pak. Bapak kayak gini gara-gara Meta. Meta yang harus tanggung jawab semua ini Pak. Maafin ya Pak. Gak apa-apa, nak. Apa sih kamu sadar dan mau tobat?